Oke, kita ketemu lagi. Jadi, kapan itu aku terima press release tentang programnya Microsoft yang akan ngasih pelatihan AI untuk 300.000 siswa SMK di Indonesia. Selain itu, aku juga sebenarnya udah ngobrol sama beberapa sekolah dan brand untuk bikin program yang tujuannya sama, yaitu ngajarin soal AI ke siswa atau mahasiswa. Nah, pertanyaannya, emang penting ya ngajarin soal AI di sekolahan? Jawaban pendeknya, tergantung. Jawaban panjangnya, ini yang akan kita bahas sekarang. Pertama, hal yang menurutku paling krusial untuk dibahas adalah targetnya. Kalau kita ngomong soal pelatihan AI di sekolah, kemungkinan besar kita akan mikir kalau targetnya adalah para siswa atau mahasiswa. Tapi menurutku ya, yang sama pentingnya adalah ngasih pelatihan AI ke guru atau dosen-dosennya. Soalnya gini, kalau kita cuma ngasih pelatihan AI ke muridnya, yang mungkin terjadi adalah murid-muridnya bisa abusing AI dan gurunya tidak bisa mengidentifikasi atau bingung harus ngapain. Misalnya nih, muridnya bikin paper pakai ChatGPT. Kalau gurunya juga intens belajar pakai ChatGPT, menurutku nih ya, mereka bisa cukup peka apakah benar paper itu bikinan orang atau bikinan AI. Sebaliknya nih ya, kalau gurunya bahkan nggak tahu apa itu ChatGPT, ya kemungkinan besar nggak akan tahu kalau misalnya ada murid yang papernya ditulisin sama AI. Yaitu contoh sederhana aja ya. Analogi lainnya gini, aku itu walaupun terakhir udah jadi chief editor, aku juga awalnya nulis, translate, interview, review, dan segala macamnya. Jadi ketika aku jadi editor, selain aku tahu apa aja sih susahnya jadi jurnalis, aku juga tahu kalau ada orang-orang yang males, yang kerjanya nggak selesai-selesai dan kebanyakan alasan. Selain aku tahu banget kira-kira durasi yang dibutuhin buat ngelarin pekerjaan tertentu itu butuh berapa lama, aku jadi juga bisa ngasih solusi untuk masalah-masalah yang biasanya ditemuin sama anak-anak penulis atau jurnalis. Guru, dosen, dan kawan-kawannya itu ya berarti sebenarnya posisinya sama kayak si editor tadi. Kalau gurunya nggak tahu apa-apa soal AI, ya bisa jadi dibodohin sama muridnya, atau ya nggak bisa ngasih solusi ketika murid-muridnya nemu masalah. Kalau balik ngomong program Microsoft yang aku mention di awal tadi, sebenarnya program ini ada bagusnya juga ya. Karena rencana mereka itu akan ngajarin dulu ke guru-guru SMK-nya, baru guru-guru SMK tadi yang akan ngajarin ke murid-muridnya. Tapi ya, di sisi lain, kalau kita ngelihat apa yang diajarin, ada beberapa kekurangan yang bisa dibahas ketika kita ngomong program pendidikan yang disponsorin sama brand. Di rilisnya ya, program Microsoft tadi akan ngajarin soal konsep AI dan memperkenalkan Microsoft dan LinkedIn Career Essential di generatif AI ke para murid. Menurutku ya, ini salah satu kelemahan dari program pendidikan kalau disponsorin sama brand. Kenapa? Karena kan kalau ngomong soal generatif AI itu, yang krusial kan nggak cuman dari produknya Microsoft aja. Microsoft itu sebenarnya kan juga investornya OpenAI yang buat ChatGPT. Tapi ChatGPT juga nggak disebut masuk ke program pelatihan itu. Ya setidaknya aku nggak nemu ya di rilisnya. Padahal ChatGPT atau AI Assistant atau LLM itu salah satu kategori generatif AI yang paling penting untuk dipelajari. Ini kita juga belum ngomong soal SDXL untuk image generation atau kategori lainnya kayak voice generation yang menurutku sama-sama penting. Itu tadi kelemahan pertama.
Kelemahan kedua, dari beberapa obrolanku sama orang-orang brand dan dari beberapa event soal AI yang sudah dilakukan sama beberapa brand juga, adalah soal komitmen jangka panjang. Kita langsung pakai analogi aja ya. Anggaplah gini, siapa gitaris atau guru gitar paling jago yang ada di dunia? Suruh dia bikin workshop 1-2 jam. Pertanyaannya, apakah orang-orang yang ikut workshop 1-2 jam tadi bisa langsung jago cuman gara-gara itu? Apakah orang-orang yang tadinya nggak bisa main gitar sama sekali jadi langsung bisa main gitar gara-gara sekali ikut workshop? Kayaknya sih ya 99% tetap nggak bisa atau tetap nggak jago gara-gara satu kali workshop pendek. Kemampuan untuk utilize generative AI itu juga sama-sama skill yang harus diasah, dilatih dari dasarnya, terus naik ke tingkat yang lebih kompleks, dan seterusnya. Kalau cuman satu kali event udahan, yang penting bisa demo produk, yang penting bisa jualan, ya sorry nih, itu nggak ada manfaatnya buat murid, guru, ataupun institusi pendidikannya. Sebenarnya ya, kalau orang-orang brandnya mau sabar dan nggak cuman pengennya instan, event-event jangka panjang itu menurutku sangat berguna buat brandnya karena jadi recurring marketing juga. Ditambah lagi zaman sekarang ini orang-orang yang kritis itu juga menurutku sih tambah banyak ya. Orang-orang yang kritis itu juga bisa lihat sponsor mana yang emang niatnya baik dan ngasih yang bermanfaat, atau sponsor mana yang sebenarnya cuman fokus jualan. Dan yang gak kalah penting, orang-orang kritis tadi itu mereka juga bisa ngasih pengaruh ke orang-orang di sekitar mereka. Terakhir nih, yang menurutku penting juga untuk dibahas soal pelatihan AI di sekolah atau kampus adalah soal filosofi, etika, dan mindset. Jadi yang diajarin itu bukan cuman soal bagaimana caranya utilize AI dan generative AI, tapi juga diajarin gimana caranya memanfaatkan AI biar kita jadi manusia yang lebih bijak. Maksudku gini, kalau kita ngomong soal hasil kerjaan AI dan orang, hasil dari generative AI sekarang ini ya sebenarnya cuman bisa ngalahin orang-orang yang amatir di bidang itu. Penulis yang beneran profesional, hasil tulisannya kemungkinan besar tetap lebih bagus daripada ChatGPT atau LLM yang paling kompleks. Hasil tulisan dari ChatGPT cuman lebih bagus dari orang-orang yang beneran gak peduli atau gak pernah belajar tulis-menulis. Tapi nih, profesional yang bisa utilize generative AI dengan baik, itu yang menurutku akan ada di puncaknya. Ya maksudnya kerjaannya jadi lebih cepat, lebih rapi, dan lebih bagus lah ya. Itu tadi contoh salah satu mindset yang harus diajarin juga ketika ngajarin AI di sekolahan. Kalau cuma diajarin caranya pakai ChatGPT, terus orangnya jadi males-malesan buat belajar nulis atau belajar riset, ya kemungkinan besar orang ini gak akan improve juga ke depannya. Atau analogi lainnya, misalnya nih, ada orang belajar bela diri. Menurutku ya penting banget orang-orang yang belajar bela diri itu diajarin untuk tidak menggunakan skillnya untuk jadi bully. Jangan mentang-mentang belajar karate atau pencak silat terus jadi pengennya ngajak berantem. Penutup ya, aku itu memang dari dulu suka banget ngikutin dan belajar perkembangan teknologi. Dari mulai nge-flash firmware Symbian 60, belajar overclocking, belajar modding, sampai sekarang belajar ngedit video ataupun mainan generatif AI. Aku sangat percaya bahwa teknologi itu harusnya bisa bikin kita jadi manusia yang lebih baik, yang lebih berguna, dan lebih bijak. Asalkan ya kita juga belajar etika, filosofi, dan mindset yang positif
itu yang seperti apa. Ya wis, gitu aja kali ya. Kalau ada yang mau tanya-tanya, mau protes atau apa, silakan coret-coret di komentar ya. Sampai ketemu lagi kapan-kapan. Dadah.